Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa. NIM-nya 1808206037. Jurusan Hukum Tata Negara A semester 6. Di sini saya akan menjelaskan kembali presentasi dari kelompok saya, yaitu kelompok 2, mengenai definisi keuangan negara dan pengelolaan keuangan negara serta pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Hukum Pajak dan Keuangan Negara. Nah, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan inti. Pembahasan intinya itu teori dan hukum ruang lingkup keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara itu didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pasal 1 butir 1. Pengertian tersebut secara historis konseptualitas sebenarnya mengikuti rumusan pengertian keuangan negara yang pernah dihasilkan dalam seminar. Nah, setelah itu pendekatan yang digunakan dalam merumuskan ruang lingkup keuangan negara itu adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek ini, keuangan negara itu meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya, dasar hukum keuangan negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, bab 3, halaman keuangan negara pasal 23 itu, yaitu yang pertama itu ada anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang disingkat dengan APBN. Ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu. Selanjutnya yang kedua, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Terus yang keempat, hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang. Dan yang terakhir, untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara itu diadakannya suatu badan pemeriksaan keuangan atau disingkat dengan BPK, yang peraturannya itu ditetapkan dengan undang-undang. Meskipun UUD 45 telah diamandemen, pembukaan UUD 1945 itu tetap dipertahankan karena memuat ketentuan yang bersifat ground norm sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam arti pandangan hidup tersebut itu berimplikasi pada keuangan negara, pencapaian tujuan negara. Adapun tujuan negara itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keuangan negara dan pemerintahan itu bersumber dari berbagai penerimaan. Seluruh sumber keuangan negara dan pemerintahan diperhitungkan dengan hati-hati, cermat, dan akuntabel, sehingga seluruh pendapatan dapat dialokasikan menjadi anggaran yang jelas ditentukannya. Pada prinsipnya, seluruh penggunaan keuangan negara itu bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, pembangunan bangsa secara material dan spiritual, serta membangun
struktural yang diarahkan pada tujuan utama, yaitu memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Selanjutnya itu semua sumber keuangan pemerintah merupakan sumber keuangan dana umum. Sumber keuangan tersebut dapat berasal dari pajak properti, pajak penjualan, pajak penghasilan, perizinan, perparkiran, dan beban jasa. Sumber keuangan lainnya itu adalah bantuan dan unit pemerintahan lain itu seperti federal dan donasi dari pihak lain yang diterima oleh pemerintah. Sumber daya yang umumnya kas digunakan oleh dana umum untuk membelanjai operasi. Contohnya itu seperti penggajian, pemerolehan material dan supplies, pemeliharaan dan aktivitas lain. Sumber keuangan dana umum sama dengan sumber keuangan dana pendapatan khusus. Apabila sumber daya tertentu hanya boleh digunakan untuk tujuan tertentu, maka sumber daya tersebut itu diakuntansikan melalui dana pendapatan khusus. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.